Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Nur Barokah dengan NIM 230111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem manajemen kinerja dan balas jasa di PT Karya Mandiri Indonesia. PT Karya Mandiri Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Cipta Mandiri Warasakti yang bergerak di industri manufaktur wiring harness otomotif. Perusahaan ini berlokasi di Plumbon, Cirebon, Jawa Barat dengan skala usaha kecil yang memiliki 50 karyawan. Produk unggulan dari perusahaan ini adalah sub-harness TW sensor untuk motor Honda PCX 160 yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif nasional dengan visi perusahaan adalah menjadi mitra manufaktur otomotif yang terpercaya, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. PT Karya Mandiri Indonesia ini memiliki struktur organisasi yang ramping dan efisien dengan total 50 karyawan. Perusahaan dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi fungsi-fungsi operasional inti, termasuk manajer produksi, manajer HRD dan umum, serta manajer quality control. Struktur ini dirancang untuk mendukung kelancaran produksi wiring harness otomotif secara optimal. Untuk ringkasan organisasinya sendiri, yang pertama itu terdiri dari 1 direktur, kemudian 3 manajer, 5 orang supervisor, dan 8 orang staf administrasi dan umum. Dan ke-7 adalah 33 orang operator produksi dengan total seluruhnya adalah 50 karyawan. Nah, selanjutnya PT Karya Mandiri Indonesia ini menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola sumber daya manusia yang berdampak langsung pada produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan operasional. Permasalahan di sini ada 5. Yang pertama adalah belum adanya sistem penilaian kinerja yang terstandarisasi dan objektif. Yang kedua adalah tidak ada KPI yang jelas dan terukur untuk setiap jabatannya. Dan yang ketiga adalah sistem kompensasi belum terikat langsung dengan kinerja karyawan. Tidak adanya intensif berbasis performa. Yang keempat itu tingginya tingkat turnover karyawan yang mengakibatkan biaya rekrutmen dan pelatihan yang tinggi. Dan yang terakhir adanya tidak ada program reward non-finansial yang sistematis seperti Employee of the Moon atau juga pengembangan karir. Nah, untuk analisis jabatannya di sini saya ingin menganalisis jabatan supervisor produksi dengan 2 analisis, yaitu analisis job specification merupakan analisis mengenai kualitas dan persyaratan jabatan, yaitu pendidikan minimal D3 atau S1 di jurusan teknik industri, teknik mesin, atau bidang terkait dengan pengalaman minimal 2-3 tahun di bidang manufaktur, diutamakan di industri wiring harness atau otomotif. Memahami proses produksi, SOP, standar K3, mampu memimpin operator, membaca gambar teknik, serta mengoperasikan alat ukur dan inspeksi kualitas. Nah, untuk job description-nya sendiri adalah merupakan tugas dan tanggung jawab utama, yaitu seperti briefing harian kepada tim operator sebelum melakukan pekerjaan, kemudian monitoring jalannya produksi serta target output. Yang selanjutnya adalah inspeksi dan identifikasi pada produk sub-harness TW sensor ini. Dan yang selanjutnya itu ada pelaporan hasil produksi harian kepada manajer. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja operator secara berkala, dan yang terakhir adalah audit kepatuhan SOP dan pelaksanaan K3 di lantai produksi. Nah, selanjutnya di sini ada siklus 4 tahap manajemen kinerja. Yang pertama ada pelaksanaan, yaitu merupakan penetapan KPI,
target dan kesepakatan kinerja bersama atasan. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan dan monitoring, yaitu merupakan pemantauan secara berkala, coaching, dan pencatatan progres kinerja. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan dan monitoring, itu ada penilaian, yaitu sebuah kegiatan evaluasi kinerja akhir periode menggunakan skema penilaian terstandarisasi. Selanjutnya, kita melakukan tindak lanjut berupa pemberian reward, pengembangan, atau perbaikan berdasarkan hasil penilaian. Tujuan utamanya sendiri adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, menetapkan standar kinerja yang objektif, mengaitkan kinerja dengan kompensasi. Nah, untuk pembagian indikator KPI ini sendiri, saya membagi menjadi 8 indikator kinerja utama dengan bobot dan target yang terukur. Yang pertama ada indikator pencapaian output produksi dengan bobot 20%, defect rate 15%, kepatuhan SOP dan K3 15%, kehadiran dan disiplin 10%, efisiensi penggunaan material 15%, kepatuhan pelaporan 10%, kompetensi dan pengembangan tim 10%, dan zero incident itu ada 5%. Ini adalah skema penilaian kinerja menggunakan skala 1-5 yang mencerminkan tingkat pencapaian terhadap target KPI. Setiap skor dihubungkan dengan kategori yang kinerja yang spesifik yang menjadi dasar pengambilan keputusan kompensasi dan pengembangan karyawan. Contohnya adalah nilai target supervisor produksi ini mencapai output lebih dari 95%, artinya mendapatkan skor 4, yaitu excellent. Kemudian tingkat defect kurang dari 2% dengan skor 5, outstanding. Kemudian ada kepatuhan SOP dengan skala lebih dari 90% dengan skor 3, good. Kemudian kehadiran lebih dari 95%, artinya memiliki skor 4, excellent. Dan nilai akhir sama dengan rata-rata tertimbang seluruh KPI. Hasil penilaian dari dasar penetapan intensif triwulan dan bonus tahunan karyawan. Kemudian prinsip kompensasi dari PT Karya Mandiri Indonesia ini dirancang secara adil, kompetitif, dan berbasis kinerja. Gaji pokok dari supervisor produksi net 4,5 juta sampai 5,5 juta per bulan, ditambah dengan tunjangan transportasi, makan, dan kehadiran. Kemudian evaluasi sistemnya dengan berjalannya sistem ini kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah penilaian objektif berbasis KPI yang terukur, kompensasi terkait langsung dengan kinerja, dan peningkatan motivasi dan retensi karyawan. Kemudian kelemahan dan kendalanya sendiri adalah butuh waktu adaptasi bagi karyawan dan manajer. Kemudian adanya investasi awal yang cukup besar, dan kemudian resistensi perubahan dari berbagai staf dan sebagainya. Dan rencana implementasi sistem sendiri dilakukan secara bertahap selama 12 bulan untuk memastikan kesiapan organisasi dan keberhasilan penetapan di PT Karya Mandiri Indonesia. Di tahap pertama ada persiapan, itu di bulan pertama dan kedua. Tahap kedua adalah pilot project di bulan ketiga sampai bulan ke-8. Tahap ketiga adalah implementasi penuh di bulan 9 sampai ke bulan 12. Untuk keberlanjutan sistem yang telah dirancang, saya merekomendasikan beberapa pengembangan untuk kedepannya. Di antaranya adalah digitalisasi PMS melalui aplikasi berbasis website atau mobile untuk monitoring KPI secara real time. Dengan penerapan sistem manajemen kinerja dan validasi yang terukur, PT KMI ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menekan turnover, dan membangun SDM yang kompeten dan loyal.